Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup kita, amin. Oleh sebab itu, mari kita terus percaya, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Sebab apa yang mustahil bagi kita, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Dan saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Yesus, mujizat-Mu nyata, kami percaya. Terima kasih, kami percaya selalu tersedia. Mujizat-Mu Tuhan, Kaulah pengharapan, Kaulah kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami sembah-Mu, kami sembah-Mu. Oh Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang kami percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah yang kami percaya dalam hidup kami Tuhan. Kita menjadi sumber pengharapan dan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan tersedia bagi setiap kami yang percaya dan berharap penuh ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami siap membuka hati kami untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Senang pada pagi hari ini saya boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu. Sebelum kita melakukan aktivitas pada hari ini, mari kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, kami naikkan ucapan syukur berterima kasih. Sungguh Engkau Allah yang baik, sangat baik, teramat baik bagi kami. Kami berterima kasih atas segala berkat, anugerah yang Kau limpahkan dalam istirahat kami. Kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami tahu semua itulah anugerah berkat yang Kau limpahkan bagi kami. Bapa,
Sebelum kami melakukan aktivitas pada hari ini, kami rindu untuk mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Kau mau urapi kami, biarlah firman pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh menjadi kekuatan, menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami naik ucapan syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dalam Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri tema menjadi serupa seperti Kristus. Firman Tuhan diambil di dalam Roma 8 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu dalam Tuhan, setiap orang Kristen adalah murid Tuhan Yesus, wajib hidup sebagaimana Kristus hidup. Nah, saudara dalam Tuhan, hidup kita harus mencerminkan Kristus sebagai yang tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, firman Tuhan katakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Firman Tuhan dengan jelas wasi dalam Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang disebut orang Kristen, kita menjadi kewajiban menjadi serupa dengan Kristus. Sebab menjadi serupa dengan Kristus adalah tujuan terbesar setiap orang percaya. Rasul Paulus menegaskan bahwa kita harus diubah menjadi sama seperti gambar Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Itu berarti kita harus diubah di dalam karakter kita, harus menjadi seperti karakter Kristus, memiliki sama dengan Dia. Pada awalnya kita tahu saudara dalam Tuhan, penciptaan manusia, bahwa Tuhan menciptakan manusia di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Firman Tuhan katakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Saudara dalam Tuhan, kata gambar di sini tidak mengarah kepada kesamaan fisik. Yang dimaksud dengan gambar Allah yaitu tentang kesamaan karakter. Nah, manusia akan memiliki sifatnya Allah dan karakternya Allah seperti terpancar pada anaknya Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Di dalam Kolose 1 ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Nah, kita tahu saudara dalam Tuhan, Tuhan Yesus memiliki karakter Allah. Ya. Di sini kita melihat saudara dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus diubah menjadi seperti gambar dan rupa Allah, yang mana Tuhan mau kita sebagai anak-anak Allah mempunyai gambar atau karakter seperti Dia.
Bagaimana kita berkata-kata dan bagaimana kita berperilaku, harus menjadi seperti Kristus. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, pernahkah kita mendengar atau membaca firman Tuhan? Bagaimana Tuhan Yesus berkata-kata? Tuhan Yesus tidak pernah memperkatakan yang menyakiti hati orang lain. Ya, Dia tidak pernah mengucapkan kata-kata kutuk terhadap orang yang membenci atau menganiaya dia. Bahkan saudara dalam Tuhan, perkataan Tuhan Yesus itu selalu dipenuhi oleh kasih dan pengampunan. Juga ketika menghadapi setiap persoalan dan keadaan apapun, Tuhan Yesus selalu bersikap dan berpikiran positif. Nah, oleh sebab itu saudara dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah harus memiliki karakter seperti Kristus. Nggak gampang Bapak Ibu dalam Tuhan. Hidup kita masih di dalam daging. Tetapi saudara dalam Tuhan, kalau kita boleh mengatakan kita orang Kristen, kita sebagai anak Allah, kita harus berusaha menjadi serupa dengan Allah. Jadi Tuhan Yesus harus menjadi teladan utama dalam hidup kita. Menjadi serupa dengan Kristus juga berarti kita harus memiliki buah-buah roh yang kita harus hasilkan. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23, firman Tuhan katakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi saudara dalam Tuhan, kita sebagai orang Kristen yang disebut sebagai anak-anak Allah saudara dalam Tuhan, kita harus memiliki buah-buah roh. Namun saudara dalam Tuhan, proses untuk menjadi serupa dengan Kristus itu sangat menyakitkan. Bila kita terus memberontak, kalau kita ini disebut sebagai anak-anak Allah, kita harus sabar saudara dalam Tuhan. Kita ingat bahwa Tuhan Yesus adalah penjunan. Kita ini tanah liat. Biarlah Tuhan yang membentuk kita agar kita bisa menjadi seperti Dia, serupa dengan gambarnya. Tidak gampang memang Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Tetapi satu hal, bila kita dengan yakin dan percaya, kita minta kekuatan daripada Tuhan, kita pasti bisa menjadi serupa, segambar dengan Allah. Saudara dalam Tuhan, Dia akan terus membentuk dan memproses kita sesuai yang Dia kehendaki, mengikis dan menghancurkan karakter-karakter kita yang tidak berkenan sampai kita menjadi serupa, segambar dengan Allah. Saya percaya saudara dalam Tuhan, jika kita mau berserah dan kita mau menyerahkan kehidupan kita sehari-hari, kita mau Allah membentuk kita, saya percaya jika kita rela, kita pasti bisa menjadi serupa, segambar dengan Allah. Amin firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kami akan ucapan syukur berterima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ya Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Bapa, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk kami menjadi serupa dengan gambaran-Mu. Kami tahu Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan, itu tidak mudah. Tetapi jika kami percaya Tuhan, Engkau adalah penjunan dan kami ini tanah liat. Kami percaya walaupun proses itu menyakitkan, tetapi kekuatan yang datang daripada-Mu ya Tuhan, itu yang menguatkan kami. Jangan kami lari daripada-Mu ya Tuhan. Jangan sampai kami berontak kepada-Mu ya Tuhan.
tetapi biarlah setiap proses untuk kami boleh menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Engkau boleh memberikan kami kekuatan. Biarlah kami ya Tuhan boleh menjadi apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang membentuk kami. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi kuat ya Tuhan. Dan kami percaya setiap pembentukan karakter yang Engkau berikan pada kami tahu Engkau punya rencana yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami pada hari ini. Biarlah kekuatan yang datang daripada Engkau ya Tuhan menjadi berkat buat kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami naikkan ucapan syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin.